Perkenalkan, nama saya Daniel Bagas Samudra dengan NIM terakhir 30217 dari kelas IKTB dari kelompok 3 dengan kakak asisten pembimbing Kasindia Wida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Malik Ramadian dengan NIM 230120120130091. Perkenalkan, saya Amara Ailsa Sabrina dengan NIM 230010120130164 dari kelas IKTB kelompok 3 dengan asisten Kak Cindia Wida Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Jafar dari kelas IKTB dengan NIM 23010120130114. Pada kesempatan kali ini saya berada di kandang domba potong milik Pak Howo, yaitu LH Farm, untuk melaksanakan praktikum 2, yaitu tentang pemeriksaan kesehatan ternak. Terima kasih. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan wawancara langsung dengan yang merawat kandang atau anak kandang, ya, dengan Pak Fatoni. Langsung saja kita simak untuk wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Jafar. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancari anak kandang atau yang perawat kandang dari LH Farm milik Pak Howo. Namanya sinten, Pak? Nama saya Pak Fatoni. Fatoni nggih. Alamatnya pundi, Pak? Alamat Sedayu Sapuran. Sapuran nggih. Teng mriki pun dari kapan, Pak? 3 tahun. 3 tahun, berarti dari 2019 2018 nggih. Ya, ya. Oke. Ilmu beternaknya didapat dari mana, Pak? Ya dari Pak Bowo. Dari Pak Howo. Berarti selama 3 tahun belajar niku nggih. Belajar dari nol itu. Dari nol. Nggih. Siap. Teng mriki kinten-kinten jumlah komoditasnya pinten, Pak? 170 lebih. 170. Lalu ini kan kebetulan nonton ternak sakit, Pak, ada ternak sakit. Nggih. Cara mengetahui ini pertama itu gimana? Ya cara mengetahui pertama ya dari gerak-gerik itu ternak itu sendiri. Ternak, Ya dari ciri-cirinya gimana? ciri-ciri. Ya ciri-ciri makannya kurang, makannya terlalu lambat gitu lah. Nafsu makannya Nafsu makan kurang. turun. Ajeng nek penyakit-penyakit ingkang pun nate nyerang ternak-ternak tadi napa, Pak? Ya, alhamdulillah kalau penyakit yang kronis itu Jarang deh. jarang sekali, tapi paling-paling itu ya ada sakit belek gitu kadang-kadang ya dari mata itu mencret gitu lah sedikit mencret dikit. Gara-garane napa nek belek mencen niku? Itu kadang-kadang dari pakan ketika tadinya dari makan rame terus kadang-kadang berganti makanan itu kadang-kadang menimbulkan Belum adaptasi nggih. Oh, nggih. Lalu cara mengatasi penyakit apa, Mbak? ya kadang-kadang kalau dibiarkan aja kadang-kadang ya sembuh sendiri. Tapi kalau diberi makan yang agak enak gitu kadang-kadang Oke. itu kadang tinggal Ya, sembuh. Mbak. Oh iya siap. Lanjut. Nek teng mriki ingkang gawe nyegah penyakit itu napa? Wonten kayak kata paling kalau udah kronis gitu lah panggil dokter aja. Mal dokter. Panggil dokter. Siap. Niki, Pak, napa? Pakan yang diberikan di sini napa? Mayoritas itu makanan dari rami. Kami Rami paling dari 100% itu 80% itu rami. Ya. 20% 20% campur odot. Oke, siap. Lajeng cara membersihkan tubuh ternak. Antur boten nek membersihkan. Enggak pernah dibersihkan. Nggih. Paling nggih, Pak, kotoran-kotoran nggih. Kotoran bawah kandang itu paling disekoping nggih. dibersihin. Nggih, siap. Lajeng membuang kotoran ingkang menumpuk. Dipun Pak. Itu diambil kalau yang udah menumpuk itu ambil dikembalikan ke kebun lagi untuk pupuk tanaman raminya gitu, untuk kompos raminya itu. Jadi diangkut mangke diangkut saking kandang dari Pendawa. Mungkin sampun Pak niku mawon ingkang anamnesa ingkang wawancara mengenai ternak-ternakipun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengamatan kondisi lingkungan dan kandang ternak. Bisa dilihat bahwa jarak kandang dengan pemukiman hanya sekitar 10-20 meter. Hal ini tidak baik karena dapat
mengganggu manusia ataupun ternak itu sendiri, dan juga memperbesar resiko penularan penyakit. Lingkungan yang digunakan kandang pun mendukung, karena pada dasarnya masih berada di area hutan, namun terdapat beberapa pemukiman penduduk yang berada di sekitarnya. Di sini tidak ada ternak lain yang diternakan. Aksesibilitas sumber air pun sangat mudah tersedia karena disediakan dari perusahaan air setempat. Pembuangan feses akan ditumpukan ke dalam suatu tempat yang akan diolah menjadi kompos dan akan dikembalikan untuk dijadikan pupuk kandang. Dilihat juga bahwa saluran dari urin pun bersih, hanya terdapat daun-daun yang berserakan dari pakan ternak. Beberapa tanaman di sekitar kandang terdapat kelapa, pisang, singkong, durian, dan yang lain-lain. Suhu di sekitar kandang yaitu berkisar antara 18 sampai 25 derajat dengan tiupan angin yang relatif cukup kencang. Bangunan kandang bersifat semi permanen. Alas kandang terlihat cukup bersih karena kotoran yang jatuh akan masuk ke sela panggung dan akan jatuh ke dalam tanah. Dengan tempat pakan dan minum yaitu bersifat semi permanen dan dibuat dengan kayu. Kondisi yang kurang baik dari kandang ini adalah kurangnya jarak yang cukup antara pemukiman dengan kandang. Pemeriksaan kesehatan ternak domba potong. Komoditas yang diamati adalah domba dengan ras atau bangsa, yaitu persilangan domba Texel dengan domba lokal yang berjenis kelamin jantan berumur sekitar 1,5 tahun. Pengamatan tingkah laku ternak. Pengamatan dilakukan dari jarak jauh dengan mengamati posisi ternak yang sendiri pada kandang mengemukan, tidak begitu aktif bergerak, posisi berdiri normal, kurang nafsu makan, dan kaki belakang yang tidak aktif bergerak. Pengamatan dari jarak dekat yaitu diamati pada kondisi permukaan kulit yang kotor, kelainan di permukaan tubuh yaitu luka pada kaki, serta kelainan tersebut di telapak kakinya. Kondisi lubang-lubang yang lain seperti lubang mulut, lubang hidung, mata, dan anus terlihat bersih. Bisa dilihat bahwa hidungnya masih kering, serta matanya yang bersih dan telinga juga bersih. Pada lubang anusnya pun cukup bersih dan tidak mengindikasikan adanya penyakit pencernaan. Pengamatan lebih lanjut yaitu mengenai pemeriksaan kelainan tubuh, yaitu bagian dinding sebelah kiri dan kanan perut tidak ada yang membesar atau normal, tidak ada abses, namun terdapat luka kaki. Dan luka terbuka berada di bagian kaki. Tidak ada tumor dan turgor pun normal, artinya tidak ada indikasi dehidrasi. Sedangkan ruminasinya cukup berkurang karena nafsu makan yang menurun serta warna pupil mata normal yaitu merah muda. Pengukuran denyut jantung dilakukan dengan menaruh stetoskop ke bagian dada depan bagian kiri pada kambing dan didapatkan hasil mengukur gerak ruminasi 24 kali per menit. Menaruh stetoskop di bagian rongga perut, bagian bawah, bagian belakang, dan didapatkan hasil 2-4 kali per menit. Mengukur suhu rektal dilakukan dengan memasukkan termometer ke dalam rektal domba dan menunggu sampai berbunyi dan didapatkan hasil 39,1 derajat untuk suhu rektal. Menghitung gerak nafas dilakukan dengan menaruh tangan ke depan moncong domba dan didapatkan hasil 32 kali per menit. Kebersihan kandang cukup bersih dengan tidak ada kotoran di bawah panggung. Kebersihan lingkungan cukup bersih, kebersihan saluran air cukup bersih dan tidak ada yang mampat. Penampungan feses menumpuk pada luar kandang karena akan digunakan untuk kompos. Tempat makan yang bersih dan ekspektasi tidak ada yang nampak, kecuali hanya serangga kecil seperti suku, semut, dan lain-lain. Sekian video mengenai pemeriksaan kesehatan ternak rumahan.